Hai Rubians. Welcome to our podcast Ruang Bincang with Gen Z. Bikin otak pikir dan jadi orang kritis. Hari ini kita bakal bahas peristiwa tragis yang terjadi di sekitar Bandar Lampung nih. Betul, kira-kira peristiwa tragis apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang peristiwa tragis antar siswa di Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya korban jiwa di teman-teman. Waduh, sampai kehilangan nyawa loh. Emang sih dampak dari adanya tawuran itu jelek banget dan gak bisa kita pungkiri juga bahwa kejadian ini tuh terus-menerus berulang dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, podcast kali ini tuh bakal lebih menarik dan ngulik abis. Bakal ada insiders yang bakalan ngasih kita wawasan tentang tawuran dan kenakalan remaja, terlebih dari sudut pandang sosiologi komunikasi. Langsung aja kita sambut Bu Nanda Utarida sebagai insider podcast kita hari ini. Halo Bu Nanda. Apa kabar Bu Nanda? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu karena sudah menjadi insider pada podcast kami hari ini. Oke, jadi pada tanggal 7 Desember kemarin itu ada peristiwa tawuran antar dua kelompok siswa di Bandar Lampung yang mengakibatkan adanya korban jiwa dari siswa BLK. Nah, menurut laporan insiden itu dipicu dari perselisihan yang sudah lama terjadi. Dengar-dengar juga siswa yang tewas itu mengalami luka parah akibat senjata tajam. Peristiwa itu nggak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tapi juga menimbulkan kepanikan dan keresahan di kalangan siswa lainnya. Kita juga perlu memahami sih Bu, kenapa tawuran semacam itu bisa terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap sosiologi komunikasi bagi para pelaku dan saksi. Langsung aja kita tanya ke Bu Nanda, seorang dosen psikologi komunikasi di Universitas Lampung. Nah, Ibu, dari sudut pandang sosiologi komunikasi, apa sih Bu yang mendorong remaja untuk terlibat dalam tawuran seperti ini? Jadi dalam perspektif tadi ya sosiologi gitu ya, tadi berarti berangkat dari satu wilayah seharusnya masyarakat punya solusi bersama-sama bagaimana mengatasi ya tawuran remaja ini gitu. Ya boleh jadi banyak hal lah ya pemicunya itu ada dari kurang perhatian dari keluarga begitu, tingkat edukasi yang kurang ya, tingkat ekonomi yang masih rendah, sehingga remaja ini kurang akses dia misalkan kegiatan-kegiatan yang positif kan gitu ya, ataupun hiburan barangkali, sehingga mereka punya frustasi atau ada kompetisi saingan di antara kelompok yang kesenjangannya cukup tinggi. Nah, bisa begitu. Jadi secara sosiologi tadi memang ini harus berangkat dari bagaimana masyarakat juga punya kesadaran gitu, untuk membangun dan menciptakan remaja ini lebih punya kegiatan yang positif. Dari komunikasinya tentunya ini merupakan kegagalan komunikasi, baik tadi ya dirasakan dari pihak keluarga atau pihak lembaga gitu. Karena komunikasi bukan berarti secara formal aja ya, tetapi ada satu tindakan gitu ya, tindakan dari pelaku ya, baik itu keluarga atau lembaga supaya mengarahkan ke remaja ini. Kalau misalnya untuk pengaruh bagi mentalitas siswa yang terlibat maupun saksi yang tidak itu gimana? Dampaknya maksudnya Iya, trauma yang oh iya jelas ya. Orang yang remaja yang sudah yang melakukan kekerasan gitu, dampaknya itu secara individu jelas ya. Individu itu bisa berangkat dari traumatik, dia trauma, kemudian juga dia merasa underestimate ya, kepada dirinya sendiri kan. Karena kan dalam labeli masyarakat itu remaja berarti termasuk kenakalan remaja, ya kan? Nah, mana ada ya orang tua bangga dengan anaknya yang nakal, ataupun mana ada lembaga yang mau menampung punya latar belakang remaja yang bermasalah, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada frustasi, ada traumatik. Nah, itu menjadi dampak ya kepada individu. Kemudian kelompok juga, mereka mau masuk kelompok yang mana susah karena ada lembaga tadi gitu kan. Kemudian keluarga, otomatis keluarga juga dapat imbasnya ya. Jadi mereka punya ada rasa kecewa, kemudian mungkin dalam pola asuh keluarganya juga mungkin gagal begitu. Nah, terus lagi belum lagi satu hal bisa terjerat hukum, ya kan? Tawuran ini bisa terjerat hukum, walaupun ada hukum tidak boleh
di usia anak remaja itu ya, misalkan usia di bawah 17 tahun tidak boleh dilakukan hukuman yang berat gitu. Tapi kan pasti itu sudah secara mental tuh ya tidak sehat lagi, sudah masuk ke ranah orang yang mau punya citra seperti itu. Nah itu dampaknya. Apalagi yang melihat juga sama kan, tidak aman, ya, tidak merasa tidak aman, khawatir, dan itu juga jadi satu citra buruk untuk satu wilayah. Ya, kita mau nggak masuk wilayah yang situ udah terkenal banyak tawurannya, nggak mau itu ada geng motor. Jadi memang itu kan, jadi tidak ada safety, tidak ada keamanan untuk yang kita pun orang yang menyaksikan. Jadi dampaknya memang banyak. Tapi kalau menurut ibu sendiri kan kata ibu anak-anak di bawah 17 tahun itu kan nggak boleh dapat perlakuan yang hukuman beratnya saya. Tapi kalau misalnya pelaku tersebut di bawah 17 tahun dan orang itu membunuh seseorang, itu kira-kira bakal dapat hukuman yang pantas gak sih Bu dari lembaga-lembaga? Tergantung dari bagaimana itu kasusnya, ya kan? Banyak sih sekarang ya yang orang tua sendiri bisa dibunuh, terus kabur gitu aja. Nah, ya itu tadi jadi pemerintah, ya pemerintah daerah dan stakeholder yang terkait melakukan pendidikan dan itu memang harus bisa merumuskan kira-kira sanksi apa ya? Karena sanksi sosial udah jelas pasti ya, sanksi sosial ada. Tapi sanksi hukumnya seperti apa? Ya boleh jadi mereka ada shock terapi, gitu ya, ada shock terapi supaya mereka berangkat dari satu kesadaran bahwa ya itu bukan akan membawa dampak masa depan yang bagus nantinya gitu ya, seorang pembunuh bisa juga. Tapi tadi tergantung dari kasusnya. Kalau memang kasusnya ya dia karena dipicu maaf misalkan narkoba gitu kan, orang mabuk itu kan makanya dalam Islam tuh mabuk itu menjadi faktor utama bisa melakukan tindakan yang lainnya gitu kan, atau mabuk itu tidak sadar tapi memang karena diadain ya, tapi diberantas nih nggak boleh mabuk. Nah itu juga jadi satu aturan atau norma di masyarakat. Nah, itu kalau menurut ibu sih bisa saja ya ada shock terapi dan rehabilitasi sampai akhirnya mereka menyadari gitu ya dan mau lagi hidup dengan normal kembali gitu. Tapi memang harus pelan-pelan, kalau remaja kan dipahami lah mentalnya, kedewasaannya itu belum cukup gitu ya, sehingga memang tidak boleh yang ditambah edukasi lagi justru malah betul. Ada langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh sekolah atau orang tua siswa untuk mencegah terjadinya resiko tawuran lagi di sekolah? Ya yang pertama itu tadi ada proses pembentukan karakter, jadi diisikan dengan informasi atau pesan-pesan tentang toleransi, misalkan nilai toleransi, ya bagaimana untuk menjadi manusia yang baik begitu kan. Nah, itu memberikan pencerahan lah kepada remaja gitu kan. Kemudian pendekatan secara psikologis gitu ya. Kalau misalnya kalau di SMA itu ada konseling ya, ada konseling. Mana tahu mereka remaja itu tidak bisa berkomunikasi baik dengan orang tuanya. Nah, lembaga pendidikan wajib memfasilitasi itu kalau berkenan ya. Karena berbagai macam pikiran, gagasan, ya ataupun hal-hal yang mungkin bisa diluruskan jika memang ada wadahnya ya, diberikan diberikan pendekatan secara psikologis. Dan yang terakhir ada fasilitas. Jadi bagaimana pemerintah, lembaga pendidikan ataupun masyarakat sama-sama bersinergi, ya banyak mencari solusi-solusi untuk perubahan remaja ini jauh lebih kreatif, lebih inovatif gitu kan. Karena sebetulnya pasti remaja itu potensial sekali sih. Tinggal bagaimana gitu kan diarahkan, diberikan akses gitu. Saya seperti itu gitu. Jadi memang masa-masa itu belum bisa mandiri. Nah, orang-orang yang sekitar itu tadi supaya tidak mengurangi kesenjangan sosial gitu ya, dengan komunikasi yang cukup
punya kepercayaan kembali, ada rasa saling percaya antara orang dewasa dan remaja kan ya gitu kan. Nah itu bisa berpotensi nantinya, jadi lebih positif aja ya solusinya itu, dan menetapkan norma-norma tadi, norma-norma secara hukum yang memang sudah waktunya. Kalau misalkan apa namanya itu berkendara gitu ya kan suka anaknya remaja itu kan, nah itulah ada norma seperti itu. Bahkan di Australia sendiri akan diputuskan diberlakukan baru umur 16 tahun menggunakan media sosial. Ya, artinya berarti ya sudah cukup umur gitu ya, nah, mereka melihat dunia, karena kan balik lagi ke meta. Nah salah satunya itu media itu berpengaruh memicu kenakalan remaja. Kita tahu kan? Jadi mereka belum siap gitu ya menerima segala informasi dunia itu gitu. Makanya di umur 16. Sedangkan kalau tadi kita kan ya umur baru berapa bulan anak datang aja. Ya masih banyak gitu kan. Nah itu tadi lah ya. Karena yang dilihat di media tidak sesungguhnya seperti itu. Tapi juga kecakapan atau pengetahuan itu juga belum cukup. Remaja itu belum cukup bisa mencerna apa yang ada dalam pesan itu salah satunya. Jadi ya pemerintah punya harus tegas, harus sudah kasus per kasus kira-kira apa yang menjadi solusi yang terbaik untuk remaja Indonesia. Dibilang belum siap ya tidak bisa, karena memang sebuah perkembangan zamannya kita nggak bisa menolak gitu. Tapi kan kita manusia punya pikiran ya, artinya ini bisa misalkan kalau anak ini bisa diberikan tapi bertahap gitu, ya kan? Kan tidak jadi rugi, mereka juga akan dapat pelajarannya. Sama seperti kalau kita kuliah atau SMA kan tidak mungkin pelajaran yang di kelas 3 dikasih ke kelas 1, kan bertahap juga ya. Nah tapi seperti itu, cuma kan belum ya, undang-undangnya belum disahkan, belum disosialisasikan gitu. Masih berputar di pusat sendiri gitu kan ya. Nah tapi kita jangan menunggu juga dari pusat. Masyarakatnya harus menyadari aja untuk skop yang kecil, misalkan tadi antar SMA mau gitu ya. Nah pasti kan di satu wilayah itu pasti ada pembicaraan bagaimana, atau ya tadi berita tadi itu kan nggak harus menunggu informasi dari pusat, tapi sama-sama mengatasi. Tapi apa ini? Atau kita harus melakukan apa nih supaya tidak terulang lagi? Banyak sekali ya insight yang mereka berikan kepada kita. Kita jadi tahu sudut pandang sosiologi komunikasi tentang kenakalan remaja terlebih pada kasus tawuran seperti ini. Kita jadi tahu gimana trauma yang dapat dirasakan serta langkah-langkah pencegahan tawuran serta cara efektif untuk pemulihan emosional bagi korban dan para saksi. Makasih banyak Bu Najaya udah Sama-sama. podcast ini buat kita sekali. Ilmu-ilmu yang dari share ini pasti bakal bermanfaat banget buat kita, dan dengan adanya podcast ini semoga bakal jadi hal yang positif buat kita semua. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton sampai habis. Mari kita terus berdiskusi tentang cara-cara untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa dan mahasiswa. Sampai jumpa di episode berikutnya.